Oke, mari kita buka Yeskel 28 ayat yang ke-11. Yeskel 28 ayat yang ke-11. Di sini dikatakan seperti ini. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Saudara, dalam terjemahan aslinya ini bukan tentang Raja Tirus, tapi ini gambaran dari seorang penguasa, dari seorang yang Tuhan berikan berkat kemuliaan yang begitu dahsyat. Ini gambaran dari penguasa, dari seorang raja yang begitu dahsyat. Lihat ini, lihat yang Tuhan katakan. Beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Lihat ini, Tuhan sedang menggambarkan suatu penciptaan yang begitu sempurna, yang Tuhan berkata gambar dari kesempurnaan itu sendiri. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Dan lihat firman Tuhan ayat 13-nya dikatakan seperti ini. Dalam Yeskel 28 ayat 13 dikatakan seperti ini. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh dengan segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata pirus, krisporas dan nefrit, lazurit, batu darah dan malaikat. Tempat tahtanya diperbuat dari emas dan disediakan daripada hari penciptaanmu. Saudara lihat betapa dahsyatnya yang Tuhan ciptakan. Tuhan ciptakan kesempurnaan, penuh hikmat, maha indah, semua di badannya dengan semua batu yang begitu dahsyat, begitu batu yang begitu mahal. Bahkan dibuat tahtanya, dibuat dari emas, disediakan dari awal, dari hari penciptaan. Lihat betapa dahsyatnya Tuhan. Ayat 14. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada. Dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Dan lihat ayat 15. Seorang ciptaan yang begitu dahsyat. Tapi lihat apa yang terjadi. Lihat tangisan hati Tuhan. Lihat apa yang terjadi. Ayat yang ke-15. Yeskel 28 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Engkau sejak sampai terdapat kecurangan padamu. Saudara, kalau saya boleh bertanya, ini Tuhan lagi ceritain tentang siapa sih? Tuhan lagi ceritain tentang Lucifer atau malaikat jatuh. The first one, malaikat pertama yang jatuh. Dan hari itu Tuhan ciptakan Lucifer begitu dahsyat. Terserahlah namanya, boleh siapapun dalam terjemah siapapun. Tapi Tuhan ciptakan malaikat pertama ini begitu dahsyat. Dia ciptakan seorang malaikat penyembah yang berada di tahta Tuhan. Dan hari itu dia dengan penuh kesempurnaan, dengan penuh kemuliaan, dengan penuh semuanya. Tapi lucunya, dia tarik sepertiga dari malaikat di surga untuk jatuh. Tapi kapan awal pertama dari Lucifer mengalami kejatuhan? Lihat ini dikatakan seperti ini. Engkau tidak bercela dalam tingkah lakumu. Dilakukan semua yang dahsyat. Sejak hari penciptaanmu sampai terdapat apa? Kecurangan. Dalam bahasa Inggrisnya boleh slide pertama. Dalam bahasa Inggrisnya
firman Tuhan seperti ini. Saudara, saya tuh gak terlalu jago Inggris, AL jago banget Inggris. Cuman banyak terjemahan yang sebenarnya bagus. Dikatakan seperti ini dalam KJV-nya di belakang ini. Thou was perfect in thy ways from the day thou was created. Dia benar-benar sempurna dari hari pertama dia diciptakan. Tapi lihat seperti ini. Till iniquity was found in thee. Sampai iniquity, saudara, iniquity itu apa? Sampai iniquity was found, sampai ketidakadilan ditemukan di dalam hatinya. Saudara, apa itu ketidakadilan? Hari ini saya mau sharing tentang itu. Till inequity atau ketidakadilan ditemukan di dalam hatinya. Boleh buka Matius 20 ayat yang pertama. Matius 20 ayat yang pertama. Till iniquity, ketidakadilan ditemukan di dalam hatinya. Saudara, manusia dari awal, kalau saya di Bandung suka nemenin hukum, kasus hukum dan sebagainya. Rata-rata orang akan berkata gini, Bev, aku cuma mau nuntut hakku. Aku cuma mau nuntut hakku. Saudara, ketidakadilan seringkali tiba-tiba itu muncul di dalam hati setiap manusia. Dan itu yang menjadi ketakutan terbesar Tuhan, yang Tuhan hari ini mau sampaikan di tengah-tengah kita. Kapan malaikat jatuh, muncul kemarahan dan kehilangan kasih mula-mulanya ketika munculnya inequity atau ketidakadilan. Dan pertanyaannya, kapan ketidakadilan itu muncul? Waktu hari itu dia lihat Tuhan ciptakan manusia yang begitu Tuhan sayangin. Dan kapan dari puncak kemarahan itu? Waktu dia lihat malaikat jatuh-jatuh dan Tuhan buang dan Tuhan tidak selamatkan. Tapi dia lihat manusia jatuh dan Tuhan selamatkan. Tuhan pencipta turun ke dunia memberikan hidupnya untuk setiap kita manusia yang jatuh. Dan hari itu puncak dari kemarahannya meledak total. Makanya firman Tuhan berkata, till iniquity found in thee. Oke, kita mulai Matius 20 ayat yang pertama. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti tuan rumah yang pergi, yang rumah yang pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Saudara, Tuhan itu senang banget kalau saudara baca Alkitab, dia selalu memulai dengan kata-kata adapun hal kerajaan surga. Kenapa? Karena Tuhan sangat ingin merubah cara pandang kita. Hal pertama ketika Tuhan mulai mengangkat kita, hal pertama ketika Tuhan mulai mengangkat seseorang, yang pertama kali Tuhan ubahkan apa? Cara pandangnya. Saudara, saya kalau jalan-jalan kayak ke pasar kemana-kemana, saudara bisa lihat banyak tipe pedagang. Ada, anggaplah pedagang minuman di pasar, di kaki lima, dimanapun. Waktu saudara lihat pedagang kaki lima, di minuman dan sebagainya, saya waktu beli minuman, saya ngobrol sama pedagangnya bilang gini, iya gimana lagi ya tuh A, setidaknya kita bisa bertahan hidup. Tapi lucunya ada orang yang sama-sama gak punya, ada orang yang sama-sama gak mampu, tapi dia punya pengejaran, punya passion, punya gairah di matanya. Saudara, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam apapun, waktu kita cuma mode survival atau mode bertahan, kita berkata, ya gimana lagi lah, ini udah gak ada pilihan, ya gimana lagi lah, yang penting bisa bertahan buat hari esok. Percayalah, sebelum engkau melangkah, kekalahan sudah terjadi. Tapi waktu kita mulai ikut Tuhan, Tuhan mulai ajarkan pengharapan. Apa itu pengharapan? Tentang hari esok. Tuhan mulai ajarkan iman. Sesuatu yang belum ada di tangan kita, yang kita bahkan belum pegang, yang kita bahkan belum alami, tapi Tuhan akan berikan di tengah-tengah kita. Tuhan berikan iman, Tuhan berikan pengharapan. Waktu kita mulai jalan sama Tuhan, hal pertama yang Tuhan mulai ubahkan adalah cara pandang kita. Hari ini
Pertanyaan paling simpel. Apa yang sedang engkau lihat dalam setiap masalah, dalam setiap keadaan yang engkau sedang hadapi? Di awal waktu kita lihat masalah, kita akan lihat masalah begitu besar. Tapi waktu Tuhan mulai angkat kita, Tuhan naikkan kita ke gunung Tuhan yang kudus. Siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan? Dia yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dia mulai naikkan kita ke gunung Tuhan. Dan waktu kita berdiri di atas gunung, hal pertama yang kita lihat, pohon begitu kecil, bangunan begitu pendek, semua begitu kecil. Dan kita lihat di gunung yang paling tinggi, dan kita lihat kota apapun, kota Bali, kota Bandung, jadi semua begitu kecil. Waktu kita mulai diangkat, Tuhan naik. Waktu Tuhan mulai angkat kita dengan tangan anugerahnya, saudara, apa yang terjadi? Kita akan lihat permasalahan begitu kecil. Kita akan lihat dunia begitu kecil. Kita akan lihat uang begitu kecil. Kita akan lihat semuanya begitu kecil. Sampai satu titik kita berkata, Tuhan, itu semua gak ada artinya. Terima kasih buat uang, terima kasih buat berkat, terima kasih buat semuanya. Tapi itu semua udah bukan pengejaran, itu semua udah bukan obsesiku, itu semua udah bukan tentang itu. Itu semua cuma tentang engkau. Di situ makanya Tuhan mulai berkata, adapun hal kerajaan surga. Tuhan mau menceritakan kekekalan kerajaan surga untuk kita alamin. Tapi sebelum kita alamin, Tuhan mau itu masuk dalam setiap kita. Makanya Tuhan mulai dengan kata, adapun hal kerajaan surga. Sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Saudara, hari itu pagi-pagi benar, Alkitab nggak nulis jam berapa, mungkin jam 5 pagi, mungkin jam 6 pagi. Dan lihat ayat kedua. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Lihat ayat 3. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Lihat ini, katanya kepada mereka, pergi jugalah ke kebun anggurku, dan apa yang pantas kuberikan padamu. Dan mereka pun pergi. Jam 5 pagi, jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang. Lihat, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Jam 6, jam 9, jam 12, jam 3. Dan yang terakhir, kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapakah kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Saya ambil contoh yang paling simpel, saudara. Boleh pinjam 5 anak ke sini. 5 anak ke sini. Saya ambil contoh yang paling simpel, saudara. 5 pinjam berlima dong, pinjam ya. Oke, sini baris sini. Oke, 1, 2, 3. Oke, 2 lagi sini, 1 lagi. Oke. Thank you. 1 lagi. Thank you. Oke, sini. Berdiri sini ya. Oke. Saudara, hari itu ini tuh menurut saya cerita yang aneh, cerita yang lucu, bahkan kalau saya boleh bilang ini adalah cerita yang Tuhan sebagai bos yang suka bikin gara-gara. Saudara, hari itu Tuhan berkata kayak gini ke pekerja anggurnya. Dia datang, dia jalan, dan dia lihat satu anak. Wah, jam 6 pagi dia lihat, wah ada satu anak. Yuk, dia panggil maju ke depan. Nah, dia suruh anak ini jam 6 pagi mulai bekerja di ladang Tuhan. Siapapun kita semua di sini sedang bekerja di ladang Tuhan. Dari bidang masing-masing. Ada yang di dalam pelayanan, ada dalam pekerjaan, ada dalam keluarga, ada dalam apapun. Dan saudara,
kita memulai di waktu yang berbeda-beda. Ada yang saudara ikut Tuhan udah 5 tahun yang lalu, ada yang ikut Tuhan udah 10 tahun yang lalu, ada yang ikut Tuhan udah 15 tahun yang lalu. Dan gak ada yang salah dengan itu. Tuhan itu memanggil kita bukan cuma memulai, tapi Tuhan memanggil kita untuk mengakhiri dengan dahsyat. Dan saudara, hari itu Tuhan panggil jam 6 pagi, dia panggil. Jam 6 ini pelayan pertama yang paling senior. Mungkin hari ini di tempat ini yang paling senior seperti AL, seperti Jenny Doko. Memulai dengan pertama, memulai The Greatest Awakening, memulai dengan dahsyat. Dan saudara, di perjalanan pertama biasanya orang-orang ini orang-orang paling senior, orang-orang paling ngerti Alkitab, orang-orang dahsyat, orang-orang yang berkorban dengan dahsyat. Dan hari itu dia pelayanan dengan dahsyat, dia berikan semuanya dengan dahsyat. Tapi hari itu tuannya, bosnya jalan lagi dan lihat jam 9 pagi, dia lihat, wah aku mau panggil kamu pelayanan, maju ke depan. Dan dia mulai mengalami cinta mula-mula sama Tuhan. Di tengah kebaktian, di tengah KKR, di tengah ada orang nginjilin, dia mulai ngalamin cinta mula-mula. Dia mulai berkata, Tuhan Yesus adalah cintaku. Aku mau berikan hidupku seutuhnya. Aku mau berikan semuanya. Di situ dia mulai nari. Di situ mulai dia berikan hidupnya. Di situ dia mulai berikan semuanya. Dan habis itu dia berjalan lagi. Dan dia mulai lihat jam 6, jam 9. Dia mulai lihat lagi jam 12. Dia lihat maju ke depan. Dia mulai jamah lagi seseorang yang baru. Dan dia mulai berkata, nak, maukah kau berikan hidup buat aku? Nak, maukah kau berikan masa depanku? Masa depanmu buat aku? Nak, maukah engkau mulai melayani di ladang Tuhan? Nak, maukah engkau mulai memberikan semuanya? Dan anak ini pun mulai memberikan hidupnya di hadapan Tuhan. Dia mulai berkata, Tuhan, aku berikan semuanya di hadapanmu. Tuhan, engkau adalah kekasihku yang utama. Dan hebatnya Tuhan, dia gak berhenti sampai di situ. Dia panggil lagi pekerja jam 3, dia mulai maju. Nak, maukah engkau mulai melayani? Dia mulai melayani dengan dahsyat. Dan yang terakhir dia panggil, nak, yang jam 5 dia mulai panggil. Dan dia mulai, nak, maukah engkau mulai melayani? Dan di sini 5 orang ini melayani Tuhan seumur hidupnya dengan dahsyat. Bertahun-tahun dia layanin, bertahun-tahun dia layanin. Dari yang paling akhir dan di sini yang paling capek. Di sini yang paling awal melayani, di sini yang paling awal memberikan semuanya. Tapi lucunya Tuhan, ini pekerja paling awal, ini pekerja paling akhir. Ya mungkin kalau saudara, saya bisa bilang mungkin dia baru percaya Tuhan, dia pelayanan sebentar, terus dia pulang ke surga, terus mati. Tapi apa yang terjadi dari semuanya itu lucunya Tuhan. Dia jejer semuanya, dia panggil semuanya, dia jejer semuanya, dia barisin semuanya. Dan lucunya dia mulai berikan upah. Tadi berapa upahnya? 1 dinar sehari. Saya ambil contoh uang, saudara lihat ya, saudara ya. Lihat nih, saya ambil contoh uang nih, saudara ya. Lihat ini. Dia kasih uang sedinar sehari. Dia tunjukin semuanya dan dia lihat. Setelah dia lihat, dia kasih uang yang pertama 50.000 sedinar sehari. Saudara, waktu dia kasih uang ini, saudara lihat ini. Apa yang menjadi bayangan yang ini, bayangan ini, bayang ini, apa yang menjadi pikiran yang ini? Semua lihat, wah, dia bersyukur, Tuhan, makasih. Aku melayani engkau, aku diberkati sama engkau. Dan lihat, setelah dia berikan ini, Tuhan gak apa-apa, Tuhan tunjukin. Dan habis Tuhan tunjukin, Tuhan kasih yang ini. Tuhan kasih yang ini. Waktu Tuhan kasih yang ini, dia mulai angkat dan berkata, terima kasih Tuhan, engkau berkati aku demikian rupa. Makasih Tuhan, makasih. Lihat ini, yang lain yang bertiga mulai lihat, yang bertiga mulai berkata, wah, dia diberkati 1 dinar nih. Dia cuma pelayanan bentar, lah aku lebih capek nih. Wah, aku lebih capek nih. Dia dikasih 1 dinar. Tapi Tuhannya datang, dan Tuhan kasih juga 1 dinar. Tuhan kasih juga 1 dinar dan Tuhan kasih juga 1 dinar. Saudara, waktu Tuhan kasih 1 dinar, apa yang terjadi? Yang ini sangat bersyukur dan berkata, Tuhan, aku gak layak buat nerima berkat.
Tuhan, aku pekerja yang baru awal, aku melayani waktu dengan sangat sebentar. Dan aku gak pernah layak buat terima berkat-Mu. Tapi yang bahaya, firman Tuhan berkata, pekerja yang paling awal, hatinya mulai marah, hatinya mulai bersungut-sungut, dan hatinya mulai kecewa sama Tuhan. Hari ini sejujurnya, bukankah kita semua ngalamin yang sama? Kita memulai pelayanan, kita berikan semuanya, kita berikan hidup kita berikan semuanya. Dan di setiap kita punya doa masing-masing di hadapan Tuhan. Tuhan, kasih aku jodoh, kasih aku mobil, kasih aku rumah, aku mau kuliah di tempat ini, aku mau kerja di tempat ini, aku minta ini Tuhan. Tapi lucunya kita udah pelayanan bertahun-tahun, datanglah anak bawang, anak pertama, anak yang terakhir yang bahkan pelayanan gak dilihat, yang bahkan dia kita yang injilin, yang bahkan dia yang kita menangin. Tapi lucunya anak ini semua permintaan doa kita justru Tuhan jawabnya ke anak ini. Justru Tuhan kasih mobil, Tuhan kasih rumah, Tuhan kasih jodoh, Tuhan kasih semuanya. Dan lucunya pertanyaan paling simpel, kenapa Tuhan biarkan ini terjadi di tengah-tengah kita? Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Bukankah Dia Tuhan yang adil? Bukankah Dia adalah Tuhan yang maha adil? Tapi pertanyaannya, kalau Dia Tuhan yang maha adil dan Dia menghitung setiap keringat kita, air mata kita, letih kita, waktu kita yang kita berikan ke Tuhan, bukankah Dia Tuhan yang adil? Kenapa upah kita sama? Kenapa bahkan orang lain jauh lebih diberkatin dari aku di saat aku melayani lebih capek, di saat aku memberikan semuanya lebih gila-gilaan ke Tuhan. Tapi aku lihat orang lain lebih diberkatin, yang bahkan gak serohani aku. Terus pertanyaannya, di mana titik keadilan Tuhan? Dia berikan semuanya, dan waktu orang ini mulai ngomplain ke Tuhan, dia mulai menggerutu ke Tuhan, dia mulai berkata, Tuhan gak adil, Tuhan Engkau gak adil. Dan lucunya Tuhan berkata, bukankah ini udah kita sepakatin? Bukankah ini aku bebas memberikan berkatku ke siapapun? Saudara, apa itu arti dari anugerah? Anugerah itu sang pemberi tidak harus memberi, dan sang penerima tidak layak untuk menerima. Tapi kapan anugerah Tuhan dalam hidup seseorang itu rusak, dan kapan orang itu merusak anugerah Tuhan dalam hidupnya? Kapan? Waktu seseorang itu mulai membanding-bandingkan berkat Tuhan dalam hidupnya dengan berkat Tuhan dalam orang lain. Soalnya di awal kita semua gak pernah layak. Apa yang membuat sang sulung kecewa dengan bapaknya? Apa yang membuat orang kehilangan cinta mula-mulanya? Bukan karena orang ini sibuk melayanin, bahkan karena penganiayaan akan Tuhan. Apa yang membuat seseorang kehilangan kasih mula-mulanya? Simple, karena dia mulai membanding-bandingkan berkat Tuhan atas dirinya dengan berkat Tuhan atas orang lain. Gak ada yang pernah bagus dari hasil perbandingan. Tuhan punya cara dan Tuhan punya berkat buat setiap orang, pribadi demi pribadi, itu berbeda-beda. Tapi lucunya Tuhan suka tabrakan itu. Untuk apa? Untuk Tuhan mengubah hati kita. Silakan duduk. Thank you. Tapi lihat ayatnya ini dikatakan seperti ini. Ayat yang 11, Matius 20 ayat yang 11, lihat ini. Ayat yang 10. Matius 20 ayat yang 10 katakan seperti ini. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Lihat ayat 11. Mereka menyangka bahwa itu lebih banyak, tapi akhirnya mereka terima yang sama. Ayat yang 11. Ketika mereka menerimanya,
mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Saudara, lucunya Tuhan itu sangat senang menabrakkan hal yang seakan-akan kita tidak suka di hati kita. Saudara, waktu Tuhan panggil kita di awal, setiap kita itu punya agenda masing-masing. Kita punya cita-cita masing-masing, kita punya kepentingan masing-masing. Dan sejujurnya setiap kita itu, waktu kita mulai ikut Tuhan, kalau kita boleh jujur, gak ada orang yang datang mulai ikut Tuhan karena dia jatuh cinta sama Tuhan dan dia berikan semuanya. 90% karena mereka punya agenda masing-masing. Bahkan murid-murid Yesus pun dia ikut Tuhan, dia punya agenda masing-masing. Sampai di akhir mereka masih berkata ke Tuhan, "Guru, kalau engkau mengalahkan Roma, nanti aku jadi apa? Aku jadi menteri apa?" Dan Tuhan berkata, "Enggak, tujuanku bukan mengalahkan Roma di dunia, tapi kerajaan surga yang kekal." Dan sejujurnya kita semua sama. Saudara, saya pun sama. Saya pun ikut Tuhan. Motivasi saya gak benar, saudara. Saudara, saya itu waktu SMP gak pintar, jadi saya gak naik kelas 3 kali. Gak naik kelas 3 kali, SMA saya dikeluarin sekolah 3 kali. Jadi saya gak pintar. Adik saya AL juara 1 terus. Jadi saudara tahu tekanannya hidup saya. Jadi juara 1 terus pintar banget. Dan setiap akhir tahun nanti pasti emak bakal ngumpulin semua junior, semua saudara-saudara saya. Terus emak bakal jejer baris. Terus emak bakal kasih berkat, kasih uang. Terus emak bakal bilang, "Oke, semua yang juara 1 ngantri di depan. Nanti adik saya, yang lain semua itu pintar. Juara 1 dikasih uang. Nanti siapa yang ranking berapa dikasih uang." Selalu emak kasih uang itu dijejer berdasarkan rankingnya, saudara. Dan saya akan selalu orang paling terakhir yang berdiri di situ. Dan emak pasti kasihan sama saya. Ya udah, Bevis gak apa-apa, ini emak juga tetap kasih berkat. Dan itu saya alamin selama bertahun-tahun. Dan itu tekanan mental buat saya, saudara. Dan singkat cerita, itu pun tekanan mental. Setiap kali saya lihat Pak Yusak, waktu setiap kali akhir tahun saya gak naik kelas, saya dikeluarin sekolah, saya tuh sedih ngeliat Pak Yusak. Karena Pak Yusak itu, beliau itu orang yang nampung saya dan nampung adik saya waktu kita nggak kehilangan semuanya. Papa di penjara, mama meninggal, kita cuma ditampung sama engkong. Jadi engkong tuh bilang ke saya gini, "Bev, engkong tuh nggak minta macam-macam. Engkong nggak minta Bevis juara kelas, engkong nggak minta Bevis ranking. Engkong cuma minta biar Bevis naik kelas ranking terakhir juga nggak apa-apa." Dan sejujurnya itu pun nggak kejadian dalam hidup saya, saudara. Dan setelah itu saya itu sedih. Jadi saya tuh bingung saya harus ngapain. Saya mau coba pelajaran gak bisa, saya mau coba apa gak bisa. Hidup saya penuh dengan kegagalan. Dan lucunya, anehnya, tiba-tiba saya dikasih kesempatan untuk kesaksian. Dan hari itu saya mulai kesaksian. Ya gak ada salahnya lah nyoba kesaksian. Saya berdiri, saya mulai kesaksian. Saya mulai ceritakan hidup saya. Saya mulai ceritakan bagaimana saya kehilangan orang tua dan sebagainya. Dan waktu saya kesaksian, yang terjadi apa? Orang-orang tuh seneng. Orang-orang seneng, orang-orang diberkatin. Tapi yang paling bikin saya tetap mau kesaksian apa? Karena setiap kali saya kesaksian, saya lihat Pak Yusak, engkong saya, duduk di pojok. Dan Pak Yusak itu senyum bahagia. Itu jadi pengejaran saya. Saya bilang, aku tuh gak bisa nyenengin engkong dengan banyak hal. Aku ngelakuin apapun gagal dan ngerugiin orang. Tapi waktu aku kesaksian, aku tuh bisa nyenengin engkong. Waktu aku pelayanan, aku tuh bisa nyenengin engkong. Dan itu jadi motivasi saya. Jadi setiap kali saya berdiri di pelayanan dimanapun, saya akan lakukan terbaik demi satu tujuan dan demi satu motivasi untuk nyenengin engkong saya. Dan itu saya jalani bertahun-tahun, berdiri KKR, berdiri pelayanan, berdiri di semuanya itu. Dan lucunya Tuhan tetap biarkan hal itu terjadi. Dan yang lebih aneh, orang-orang tetap diberkatin. Sampai satu kali di Semarang setelah beres KKR, beres semuanya, tiba-tiba saya lagi tidur, saya mimpi
pas saya lagi tidur, saya mimpi ketemu engkong. Hari itu engkong udah meninggal, saya mimpi ketemu engkong. Dan waktu saya mimpi ketemu engkong, saya lihat engkong. Dan hari itu waktu saya lihat engkong datang ke saya. Sebelum engkong ngomong apapun, saya langsung ceritain pelayanan saya. Kong, Bevis tuh punya pelayanan di sini hebat banget semua. Wow, dahsyat banget Kong, ini orang-orang diberkati, wah, gitu sebagainya. Dan sebelum saya lanjutin ngomongnya, sebelum saya selesai ngomong, tiba-tiba engkong lihat saya. Terus engkong bilang, Bev, kamu sombong, motivasi kamu salah. Di situ saya kaget, saya bangun dan saya bertobat. Tapi saudara, itu lucunya Tuhan. Di awal waktu kita berjalan sama Tuhan, motivasi kita tuh macam-macam. Kamu pelayanan kenapa? Biar dilihat orang. Kamu kenapa pelayanan? Biar dapat PK. Kamu kenapa pelayanan? Biar namaku bagus. Kamu kenapa pelayanan? Biar dapat tepuk tangan. Biar dapat jodoh. Kita punya motivasi, semua motivasi, agenda tersembunyi yang bahkan kita tutupin itu. Dan bahkan kalau kita mau jujur dengan diri sendiri, ada terlalu banyak agenda itu di hati kita. Dan lucunya Tuhan biarin itu sampai satu titik. Tuhan berkata enough is enough. Dan Tuhan berkata, nak, engkau gak bisa jalan lagi dengan motivasi yang seperti itu. Dan hari itu Tuhan tabrakin semua pekerjanya. Tuhan tabrakin semua hambanya. Yang dari awal yang paling capek, yang paling berkorban, sampai yang paling akhir. Dan Tuhan berikan satu upah yang sama. Kenapa? Karena hari itu Tuhan mau hancurkan inequity di dalam hati setiap pekerja-pekerja Tuhan di ladangnya. Karena Tuhan tahu disitulah titik kejatuhan Lucifer. Disitulah mulainya seseorang kehilangan cinta mula-mula. Dan hari itu Tuhan mau ubahkan setiap kita dari yang melayanin datang ke Tuhan sebagai hamba karena upah menjadi hamba karena kasih. Di awal kita melayani hamba karena upah. Bev, tapi kan emang kita ikut Tuhan, Tuhan menjanjikan kita memberikan upah. Iya. Bev, tapi kan di awal kita ikut Tuhan, Tuhan janjikan upah yang besar. Iya. Bev, aku suka dengar kesaksian orang ikut Tuhan, orang hidupnya mulai diberkati, mulai nerima semuanya. Iya, gak ada yang salah dengan itu. Tapi satu titik di tengah perjalanan kita, Tuhan akan mulai ubahkan hati kita lebih dalam. Yang datang hamba karena upah menjadi budak karena cinta. Di awal kita semua cuman orang hina yang Tuhan tebus, yang Tuhan telah beli. Dan sampai akhir pun, kalau Tuhan berikan semuanya, itu cuma bonus. Tapi seringkali kita lupa dengan itu. Seringkali kita lupa dengan itu. Saya mau buka ayat terakhir. Di dalam Ulangan 15, ayat yang ke-16. Ulangan 15. Ayat yang ke-16. Hari itu Tuhan lagi ceritain tentang seorang budak, hukum dari seorang budak. Ketika dia udah bekerja dengan sangat baik, ketika dia seorang budak yang melayani dengan sangat baik, di tahun ke-7 hukumnya budak ini harus menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas. Tapi lihat ayat 16, dari zaman ke zaman akan selalu ada orang gila yang buat dunia sebagai orang yang sangat aneh. Ulangan 15 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama ya. Ulangan 15 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Tetapi saudara, ini ayat yang paling membingungkan. Karena hari itu dari zaman ke zaman akan selalu ada orang gila yang berkata,
di tengah tawaran menjadi seorang merdeka, dia berkata, enggak, aku gak mau jadi orang merdeka. Aku tetap mau melayani Engkau. Aku tidak mau keluar, aku gak mau keluar. Aku gak mau keluar Tuhanku, aku gak mau keluar Tuhanku meninggalkan Engkau. Karena Tuhanku mengasihi aku dan keluarga. Lihat apa yang akan dilakukan oleh Tuhan ayat 17. Kita baca sama-sama ayat 17. 1, 2, 3. Maka engkau sehingga ia lihat ini, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Saudara, kenapa sih orang kecewa dalam pengikutan akan Tuhan? Mereka memulai perjalanan dengan dahsyat. Bertahun-tahun mereka berikan semuanya. Bertahun-tahun dia berikan semuanya. Firman Tuhan berkata, di akhir dia menggerutu, dia kecewa sama Tuhan. Dan dia jatuh dan dia hilang. Kenapa? Karena dia lupa. Di awal, dia menjadi hamba karena upah. Tapi di tengah perjalanan, Tuhan akan mengubah hatinya. Tuhan akan buat keadaan. Sampai Tuhan berkata, nak, aku tuh mau kau melayani aku bukan karena upah. Aku bisa berikan semua upah ini, itu terlalu murah buat aku. Tapi yang Tuhan pingin, ketika dari hati kita tanpa paksaan, tanpa keharusan, tanpa tangannya mencengkam dan memaksa kita, dia pingin itu keluar alami dari hati kita. Dalam kasih dia berkata, Tuhan, aku terima kasih buat semuanya. Tapi aku tidak akan pernah mau keluar jadi orang merdeka. Di awal engkau menebus aku sebagai budak. Dengan semua berkat, semua pelayanan, semua ini. Biarkan aku tetap menjadi budak yang mengabdi padamu sampai akhirnya. Karena kita melayani bukan karena upah, karena kita melayani bukan karena berkat. Dan di akhir, apa yang sebenarnya menjadi upah kita. Kita pelayanan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, memberikan semuanya, rekening dihabiskan, semua dikasih ke Tuhan. Pertanyaannya, apa yang menjadi upah kita? Dan izinkan saya katakan, upah kita itu cuma satu. Melihat Tuhan tersenyum atas hidup kita. Boleh slide-nya tampilin, lihat yang Tuhan katakan. Ini yang menjadi upah Tuhan. Lihat. After this thing, Tuhan berkata kepada Abraham, the word of the Lord came to Abraham in vision saying, fear not Abraham, I am thy shield and thy exceedingly great reward. Sebenarnya apa sih upah kita? Cuma Tuhan yang menjadi upah kita. Saudara, satu kali saya selesai dengan ini. Satu kali Pak Yusak di tengah pelayanan yang paling dahsyat, di tengah semua pelayanan paling dahsyatnya, dia pergi kemanapun orang-orang diberkati, orang-orang bertobat dan sebagainya dengan sangat dahsyat. Tiba-tiba di tengah doa, Tuhan datang, Tuhan muncul ke beliau. Dan Tuhan bilang ke Pak Yusak, Tuhan tanya ke Pak Yusak. Dia kasih pertanyaan, dan hari itu Pak Yusak tahu itu ada pertanyaan yang sangat serius. Dan pertanyaan yang sangat penting. Dan hari itu Tuhan nanya ke Pak Yusak, Yusak, engkau telah melayani aku bertahun-tahun dengan sangat dahsyat. Engkau melayani aku dengan sangat hebat, dengan ketepatan, dengan sangat dahsyat. Terus Tuhan bilang, tapi Yusak, kalau hari ini aku ambil engkau dan aku buang kamu ke neraka, apa yang menjadi teriakan hatimu? Apa yang menjadi jawabanmu? Dan hari itu Pak Yusak meneteskan air mata. Di tengah pergumulan hatinya, dia berkata, Tuhan, kalau itu menyenangkan hatimu, biarkan aku ditaruh di neraka. Saudara, hati Hineni atau hati seorang budak itu tidak pernah tentang hasil, itu tidak pernah tentang upah, dan itu tidak pernah tentang membandingkan kita dengan orang lain. Di surga
Tuhan telah menyiapkan upah untuk setiap kita. No, Tuhan telah menyiapkan mahkota kemuliaan untuk saudara, dan Tuhan telah menyiapkan mahkota kemuliaan untuk saya yang dikatakan dalam Timotius. Dan akhirnya engkau telah memelihara iman, dan lihat Tuhan telah menyediakan mahkota kemuliaan bagiku. Tapi apa yang dilakukan para tua-tua di surga? Dia ambil mahkota kemuliaan itu. Di Wahyu dikatakan, dan di tengah penyembahan dia akan Tuhan, di Wahyu dikatakan dia ambil mahkota itu. Dan firman Tuhan katakan apa? Dia lemparkan ke kaki Tuhan. Sekali budak, sampai selamanya engkau tetap budak. Dan sampai kapanpun mata kita tidak pernah tentang upah, tidak pernah tentang hasil, tidak pernah tentang keadaan. Hineni, budak karena cinta. Sampai kapanpun mata kita akan selalu memandang Tuhan kita. Upah kita di dunia itu cuma satu, melihat Tuhan kita. Tuhan kita, master kita, tersenyum atas hidup kita. Tuhan mau taruh kita dimanapun, Tuhan mau tempatkan kita dimanapun, itu suka-sukanya Tuhan, dan itu terserahnya Tuhan. Dan yang terakhir, boleh yang di the message, lihat yang Tuhan katakan, lihat di the message, but you walk away from your first love. Why? What's going on anyway? Kapan seseorang mulai kehilangan, menjauh dari kasih mula-mulanya? Bukan karena kesibukan pelayanan, bukan karena kesibukan dunia. Kapan dia mulai kehilangan kasih mula-mula? Ketika dia mulai melihat ke kiri dan ke kanan, dan dia lihat banyak ketidakadilan seakan-akan, dan dia lihat ketidakfairan seakan-akan. Dan disitulah dia mulai keluar dalam kasih mula-mula. Do you have any idea how far you have fallen? A Lucifer fall. Turn back, recover your dear early love. No time to waste, for I'm well on my way to removing your light from the golden circle. Saudara, saya tuh punya 2 anak. Satu Joakim, satu Holly. Joakim itu umur 3 tahun, Holly itu umur 1,5 tahun. Dan karena beda umur, seringkali Holly itu belum ngerti. Jadi banyak hal, contohnya paling simpel gini. Holly itu kalau pipis dan dia masih pakai pampers karena dia belum ngerti. Dia belum bisa ngomongnya bahkan belum lancar, ngomongnya terbata-bata. Tapi Joakim udah umur 3,5 tahun, dia pipis dan itu udah di kloset, udah harus lepas pampers. Dan setiap kali dia pipis di celana, dia gak ngomong, celananya basah karena pampersnya dilepas, kita bakal marahin Joakim, kamu tuh gak boleh umur 3,5, kamu udah harus bisa pipis di kloset. Pertama dia nurut, kedua dia nurut. Tapi kapan dia gak nurut? Waktu tiba-tiba dia lihat Holly, adiknya, gak pakai rok, cuma pakai pampers, jalan-jalan di rumah, pipis sama di pampers. Dan waktu dia lihat Holly itu pipis sama di pampers, kakaknya Joakim langsung panggil mamahnya, dan dia langsung ngaduin ke mamahnya. Dia bilang, "Mah, ini Holly dimarahin, Mah. Dia pipis itu masih di pampers. Marahin, Mah, kayak mama marahin aku." Dan waktu dia lihat mamanya lihat Holly, dia berpikir mamanya bakal marahin Holly. Tapi waktu mamanya lihat Holly, mamanya gendong Holly dengan senyum dan berkata, "Pinter ya Holly ya." Dan apa yang terjadi? Joakim nangis dan Joakim marah karena dia berteriak dalam hatinya inequity atau ketidakadilan. Saudara, itu anak kecil, tapi tanpa sadar kita pun seperti itu. Waktu kita lihat ada orang lain kesaksian, aku punya rumah baru, aku punya berkat baru, aku punya ini semua, ini dan ini. Tanpa sadar hati kita panas. Dan kita berkata, "Tuhan, kenapa engkau gak adil sih?" Waktu siapa nanti Doko sama Jenny ke Israel, yang lain enggak, yang lain cuma dengar ceritanya gimana di Israel. Tanpa sadar. Dan itu seringkali mengilik hati kita. Tapi lucunya Tuhan,
Tuhan pingin banget mata kita tetap fokus ke Tuhan. Dunia boleh ngomong apapun, abaikan itu. Dan firman Tuhan berkata, kembali nak, recover. You have idea of you have fallen. Recover from your first love. Hari ini buat El Bethel, di tengah semuanya, bolehkah Tuhan tenggelamkan kita dalam kasih mula-mula? Mari tutup matamu, kita mau sembah Tuhan sebentar. Tuhan, terima kasih Tuhan buat malam ini. Tuhan, dari awal Engkau menebus kami, Engkau memanggil kami. Kami telah dibayar lunas oleh darah-Mu yang kudus. Kami telah dibeli total. Dan Tuhan, Engkau angkat kami sedemikian rupa di tengah pelayanan, di tengah semua berkat, di tengah semuanya. Dan hamba bersyukur untuk itu. Tapi hari ini hamba berdoa, tanamkan kasih mula-mula dalam hidup kami. Karena sekali budak, sampai selama-lamanya dalam kekekalan, kami cuma budak karena cinta. Kami telah ditandai, hidup kami telah diberi tanda oleh-Mu. Kami akan menjadi budak sampai selama-lamanya. Dan sebagai seorang budak, izinkan kami berkata, nama kami itu gak pernah penting Tuhan. Perasaan kami juga gak pernah penting Tuhan. Ambisi kami gak pernah penting. Mimpi kami gak pernah penting. Yang penting cuman hati-Mu disenangkan. Karena dari awal sampai kami pulang ke surga, upah kami itu cuma melihat Tuhan kami tersenyum. Engkau berikan semua mahkota kemuliaan, berikan semua itu. Hari ini izinkan dengan kerendahan hati, kami lemparkan dan kami taruh itu di kaki-Mu. Karena kesukaan kami itu cuma Engkau. Pengejaran kami itu cuma Engkau. Semua itu cuma Engkau.